Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Agil Ilzam, Adi Firda Rosiana, Asmida Rahmawati akan mempresentasikan materi mengenai contextual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. A. Pengertian kontekstual teaching and learning. Contextual teaching and learning atau belajar dan mengajar berdasarkan pendekatan kontekstual adalah pembelajaran yang merujuk pada keseluruhan situasi, latar belakang, atau lingkungan yang berhubungan dengan diri pembelajar. Pembelajaran secara kontekstual tidak sekedar agar pembelajar memahami konsep-konsep teoritis, tetapi menjadikan pembelajar A. Mampu menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri, B. Mampu menilai berbagai alternatif yang mungkin, C. Mampu membuat pilihan, D. Mampu mengembangkan rencana, E. Mampu menganalisis informasi, F. Mampu menciptakan solusi, G. Mampu menilai bukti-bukti secara kritis. Dengan berbagai kemampuan tersebut, CTL ingin membangun pikiran pembelajaran sesuai dengan perkembangannya dan menempatkan diri pembelajar sebagai bagian tak terpisahkan dari situasi yang dialami dalam lingkungan sosialnya. B. Aneka pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia dewasa ini memperkenalkan berbagai pendekatan, yaitu A. Pendekatan komunikatif, B. Pendekatan konstruktivisme, dan sekarang memperkenalkan pendekatan lain, yaitu C. Pendekatan CTL. Pendekatan komunikatif digunakan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada pembelajar. Konsep pendekatan adalah bahwa bahasa diasumsikan sebagai alat komunikasi. Jadi, jika ingin mengajarkan bagaimana bahasa Indonesia kepada pembelajar, hendaknya mengajarkan bagaimana bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi secara nyata. C. Prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual. Pertama, ada prinsip saling ketergantungan. Kedua, ada prinsip pembelajaran mandiri dan kerjasama. Ketiga, prinsip kebermaknaan dalam belajar. Keempat, ada prinsip berpikir kritis dan kreatif. Dan yang kelima, ada prinsip penilaian secara autentik. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Desain pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan pendekatan CTL dirancang berdasarkan komponen-komponen pembelajaran pada umumnya. Yang membedakan adalah asumsi-asumsi teoritis yang dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan pembelajaran. Pendekatan kontekstual berasumsi bahwa konteks alami tempat pembelajar belajar merupakan pijakan utama dalam pembelajaran. Desain pembelajaran secara kontekstual tersebut dapat dirancang dengan memerhatikan komponen pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilihan materi. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia harus memilih materi yang tidak jauh dengan lingkungan hidup pembelajar. Materi ini dapat dikembangkan secara tematis, misalnya materi yang bertema lingkungan hidup dapat dipakai sebagai pijakan untuk mengajarkan menyimak, membaca, berbicara, maupun menulis. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran berdasarkan pendekatan CTL harus memberikan peluang kepada pembelajar untuk bekerja sama dengan pembelajar lain agar terjadi tukar-menukar gagasan atau berdiskusi untuk saling beradu argumen sehingga pembelajar terbiasa untuk menerima atau memberi sumbangan pemikiran orang lain. Kemudian yang ketiga, teknik pembelajaran. Pembelajaran dengan CTL dilaksanakan dengan teknik tertentu dengan memanfaatkan konteks alamiah sebagai cara untuk menggali kebenaran. Beberapa teknik yang dimaksud dapat berupa membentuk kelompok di antara pembelajar, berbagi tugas di antara pembelajar, saling membantu di antara pembelajar, kemudian saling memberi semangat untuk sukses bersama. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi adalah siasat yang harus dilakukan oleh pembelajar agar tujuan belajar
dapat tercapai secara efektif dan efisien. Misalnya, teknik belajar yang dipilih adalah saling membantu di antara pembelajar. Strategi yang dapat dipilih, yang pertama, saling memberi dukungan untuk keberhasilan, kemudian saling memberi kritik, saran, dan masukan, kemudian masing-masing pembelajar selalu siap menerima kritik, saran, dan masukan sebagai dorongan untuk sukses bersama. Selanjutnya, setiap pembelajar harus merasakan dan menyadari bahwa andil pembelajar lain harus dihargai sebagai kontributor yang sangat signifikan dalam mencapai suatu keberhasilan. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud adalah desain pembelajaran dengan JTL harus memberikan peluang untuk memilih media yang memungkinkan digunakannya media pembelajaran sesuai dengan konteks dan situasi belajar-pembelajar. Lalu yang keenam ada interaksi belajar-mengajar. Interaksi belajar-mengajar dengan JTL hendaknya memberikan kemungkinan kepada pembelajar untuk mengemukakan pemikiran-pemikiran inkonvensional sehingga pemikiran kritis dan kreatif pembelajaran dapat terakomodasi dengan baik. Yang ketujuh ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar berdasarkan JTL disarankan menggunakan penilaian otentik. Artinya, penilaian dengan non-tes seperti portofolio, proyek untuk kerja dalam bentuk penilaian tepat untuk pembelajaran berdasarkan pendekatan JTL. Lalu ada penerapan contextual teaching and learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan menanamkan bekal keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia, bukan hanya memberikan pengetahuan. Pembelajaran bahasa Indonesia harus dibuat semenarik mungkin agar siswa antusias mengikuti proses belajar mengajar. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menghendaki sebuah proses pragmatik, bukan teoretik belaka. Pembelajaran memanfaatkan JTL sangat diperlukan. Menurut Enda Suara, pendekatan konseptual memang cukup strategis karena menghendaki pertama, terhayati fakta yang dipelajari. Kedua, permasalahan yang akan dipelajari harus jelas, terarah, rinci. Yang ketiga, pragmatika materi harus mengacu pada pemanfaatan secara konkret. Dan keempat, memerlukan belajar kooperatif dan mandiri. Kesimpulan dalam PowerPoint kita adalah dari uraian di atas, kita dapat simpulkan bahwa mode pembelajaran JTL dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa karena mode pembelajaran JTL ini lebih memfokuskan pada pemahaman serta menekankan pada pengembangan minat dan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekadar hafalan sehari-hari, sehingga dengan pembelajaran JTL ini siswa diharapkan dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan tentu orang lain. Implementasi JTL ini pada pembelajaran membaca, berbicara, menulis, dan mendengarkan dapat membuat pembelajaran lebih kreatif dan menuntut siswa untuk lebih berpikir kritis. Artinya, siswa dipacu untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Guru harus dapat menjadi model pada kompetensi tertentu sehingga siswa mendapat contoh atau model untuk mengembangkan konsep yang didapat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.